Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan menjawab satu pertanyaan tentang apa hukum mencicipi makanan ketika dalam kondisi kita berpuasa. Apakah dianggap makruh, ataukah dianggap membatalkan puasa, ataukah justru dianggap boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan menjawab satu pertanyaan tentang apa hukum mencicipi makanan ketika dalam kondisi kita berpuasa. Apakah dianggap makruh, ataukah dianggap membatalkan puasa, ataukah justru dianggap boleh selama ada kondisi tertentu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para ulama membedakan hukum mencicipi makanan itu pada dua kondisi. Kondisi pertama dianggap kondisi yang dibutuhkan dan sangat mendesak. Jadi mencicipi makanan itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kondisi yang tidak mendesak dan tidak ada hajah. Maka mencicipi makanan itu dianggap hal yang biasa saja. Mencicipi maupun tidak itu dianggap ya sudah biarin saja gitu kira-kira. Maka dari dua kondisi yang berbeda ini pula menjadikan hukum yang berkaitan tentang itu juga berbeda. Pertama, ketika mencicipi makanan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat dibutuhkan, lahul hajah, adanya hajat di situ, maka para ulama mengatakan itu tidak masalah, hukumnya mubah gitu. Artinya selama ada kepentingan tadi itu ya silahkan. Orang-orang yang punya pekerjaan di bidang makanan, baik itu ibu rumah tangga di rumah, mamanya gitu, atau mungkin pembantu rumah tangga yang dia harus menyiapkan makanan yang dianggap harus sempurna oleh pemilik rumah, maka mencicipi makanan itu menjadi sesuatu yang harus gitu, harus dilakukan. Kalau enggak maka makanannya buyar gitu. Atau juga mungkin ada orang-orang yang berprofesi sebagai koki atau chef di rumah makan atau di restoran. Itu juga sama. Mencicipi makanan itu menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting dan harus dilakukan. Maka untuk orang-orang seperti itu, mencicipi makanan menjadi hal yang wajib dilakukan. Maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Sedangkan kondisi yang kedua adalah ketika mencicipi makanan itu dianggap tidak mendesak. Artinya mau mencicipi maupun tidak itu dianggap biasa saja. Dan tidak ada tuntutan untuk menghadirkan makanan itu sempurna. Artinya ya sudah, biarkan makanan itu mau rasanya apa saja, silahkan, nggak ada masalah gitu. Artinya di sini tidak ada hajah atau lighairi hajah gitu. Maka yang seperti itu mencicipi makanan pada kondisi yang kedua dianggap hukumnya makruh. Nah, pada pembahasan kita kali ini ada beberapa pendapat ulama yang bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan. Yang pertama, kita dengarkan dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa dzauqu ta'ami yukrahu li ghairi hajah lakin la yuftiruhu. Kata beliau apa? Mencicipi makanan itu menjadi makruh kalau tanpa adanya hajah, tanpa ada kepentingan yang dianggap mendesak. Lakin la yuftiruhu, akan tetapi tidak sampai membatalkan gitu. Maka pendapat Ibnu Taimiyah ini, baik ada hajat maupun tidak, itu mencicipi makanan tidak dianggap membatalkan. Hanya saja makruh kalau tidak ada kepentingan. Kemudian yang kedua, dari pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yubtilu shauma dzauqut ta'am idza lam yabtali'hu gitu. Mencicipi makanan itu tidak menjadikan puasa batal selama dia tidak menelannya. Walakin la taf'al illa idza da'at al-hajatu ilaihi. Akan tetapi jangan sampai kita lakukan itu. Artinya jangan sampai kita mencicipi makanan kecuali kalau ada hajat, ada kepentingan yang mendesak untuk melakukan itu. Gitu. Artinya kalau ada kepentingan dianggap mubah, kalau tidak ada kepentingan dianggap makruh. Kemudian yang ketiga, ini dari dalam kitab Hasyiah Sarqawi, beliau mengatakan apa? Wa dzauqu ta'amin khaufal wusul ila halqihi. Mencicipi makanan
dengan kondisi khawatir kalau makanan itu masuk ke dalam tenggorokannya, ke halqihnya ini, ke dalam kerongkongannya, ai ta'atihi li ghalabati syahwatihi, atau adanya potensi makanan masuk karena ada desakan syahwat gitu. Syahwat itu maksudnya pengen makan yang sangat kuat karena kondisi puasa itu lapar, maka keinginan untuk makan itu sangat kuat. Maka ketika dimasuki oleh makanan di mulut kita, maka seakan-akan kerongkongan itu mengajak untuk menelan gitu. Makanya seperti itu, wa mahallul karohah illam takun lahu hajah. Maka titik dianggap makruh mencicipi makanan itu selama illam takun lahu hajah, selama tidak ada hajat, tidak ada kepentingan yang dianggap mendesak gitu. Tapi kalau ada kepentingan yang mendesak seperti wa ammat tobahu, adapun seorang juru masak, chef, koki, rajulan kana au imro'atan, baik laki-laki maupun perempuan, auman lahu saghirun yu'alliluhu, atau dia seseorang punya anak kecil yang harus dilakukan proses pengobatan mungkin dengan makanan yang harus baik, fala yukrah fi haqqihima, maka mencicipi makanan menjadi tidak makruh bagi orang-orang yang punya kepentingan tadi itu. Mungkin juga ada teman-teman tadi yang punya profesi sebagai asisten rumah tangga atau juru masak di rumahnya seseorang gitu. Jadi pembantu lah mungkin bahasa mudahnya gitu. Ini dia dituntut untuk menghadirkan makanan yang sempurna, tidak boleh memiliki rasa yang aneh mamanya gitu. Maka mencicipi makanan itu menjadi hal yang dibutuhkan. Termasuk di dalam rumah tangga sebenarnya, ibu rumah tangga gitu, itu memasak juga ada yang menganggap mencicipi makanan itu penting, ada yang enggak gitu. Karena ada anggota keluarganya itu yang memang harus perfect masakannya, kalau tidak maka dia menolak untuk memakan. Nah yang seperti itu maka mencicipi makanan itu menjadi sesuatu yang sangat mendesak dan dibutuhkan. Maka kembali pada dua hal tadi, kalau dianggap mendesak dan dibutuhkan maka hukumnya mubah, tapi kalau tidak ada kepentingan apapun maka mencicipi makanan menjadi sesuatu yang dianggap makruh. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadikan pencerahan buat kita, mudah menjalankan puasa tanpa harus takut menjalankan profesi yang kita lakukan. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.